Halo kelas 7 kembali dengan saya di materi selanjutnya setelah kemarin sudah kita mempelajari tentang indahnya pengampunan ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya pakai kaos santai ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa ketika pelajaran boleh santai, boleh sambil minum juga boleh gitu ya, tapi tetap harus fokus ya, santai tapi harus tetap fokus dalam pembelajaran ini. Oke, kita masuk di pembelajaran ini di bab 2, yaitu judulnya Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, setelah kemarin saya sudah menyajikan tentang pembelajaran tentang indahnya mengampuni, dan sekarang masih tetap indahnya mengampuni, tapi dengan inti yaitu kita mempelajari dasar dari pengampunan itu sendiri, yaitu dari kasih Allah, dari pengampunan dan karya Allah dalam Yesus Kristus. Nah, dari umat Kristen itu atau iman kita mengajarkan bahwa pengampunan itu adalah hal yang penting. Juga kemarin saya bilang pengampunan itu dasarnya adalah sebuah kasih. Nah, sebuah kasih itu apa sih? Kok bisa menjadi sebuah dasar dari pengampunan? Nah, jadi kita akan lanjut. Oke, sebelum itu mungkin kalau saya lupa mengedit di sebelumnya, di video sebelumnya, tolong sebelum kita mempelajari pelajaran agama Kristen, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya beri kesempatan untuk berdoa dipersilahkan. Oke, sudah. Jadi kita akan memulai lagi. Nah, di sini masih ingatkah tentang pengampunan? Nah, kalian kemarin sudah saya berikan tugas 2 mengenai sebuah pengampunan. Mengapa sih harus mengampuni? Masih ingatkah kalian mengenai kisah atau pengalaman kalian pernah disakiti, pernah dijahili dan lain sebagainya? Pernahkah kalian mengampuni? Nah, tugas-tugas itu saya peruntukkan untuk kalian mengingat tentang pernahkah kalian mengampuni di dalam kehidupan kalian. Nah, di situ saya mengajak ya supaya kalian sudahkah mengingat, sudahkah kalian mengampuni, sudahkah kalian melakukan pengampunan pada sesama. Nah, di sini kita akan memahami tentang makna harafiah tentang pengampunan. Pengampunan adalah sebuah karya membebaskan dan melupakan maksudnya. Nah, di situ sebuah pengampunan contohnya seperti memaafkan itu pastinya juga suatu bentuk untuk melepaskan atau membebaskan sebuah kesalahan. Jadi perlunya mengampuni itu kenapa? Supaya kita lega, supaya kita tidak terikat, supaya terbebas dari sebuah dendam. Kalau Samuel kemarin mengatakan untuk supaya tidak memiliki dendam dan lain sebagainya. Seperti itu makna harafiahnya. Nah, di sini membebaskan. Jika tidak ada pengampunan, sama saja kita mengurung permasalahan dan kebencian. Benar sekali. Jadi di situ pengampunan itu penting untuk dilakukan, karena apabila kita memiliki sebuah dendam, sebuah kebencian, itu akan semakin mengakar dan akan menjadi sebuah penyakit dalam diri kita yang akan membuat kita selalu tidak nyaman, kita selalu gelisah, semacam itu. Nah, karena kemana-mana kita kalau memiliki kebencian pasti akan merasa, oh, saya benci kepada orang itu, saya saat pergi ke sana saya nggak mau ketemu dengan orang itu, terus dan lain sebagainya. Ada banyak sebuah kegelisahan, sebuah ketidakmauan ketika kalian memiliki kebencian kepada orang itu. Bahkan kalau kebencian itu melampaui batas, bahkan kamu akan membalik, bisa menyakiti orang itu. Jadi mungkin awal mula dari sebuah kejahatan, sebuah pembunuhan, sebuah penganiayaan adalah dari awal
kebencian. Jadi kita tidak boleh melihara sebuah kebencian. Jadi perlulah kita melakukan pengampunan. Apapun kesalahannya kita harus mengampuni. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, yaitu kita mengampuni tiada akhir apapun permasalahannya. Oke, melupakan. Dari kata-kata melupakan kita harus artikan ini. Melupakan itu apa? Jika tidak melupakan kesalahan orang lain, sama saja tidak mengikhlaskan pengampunan. Nah, kalau tidak melupakan sama artinya kita tidak mengampuni dengan tulus. Kita tidak benar-benar sudah mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Jadi mengampuni itu tidak mengkait-kaitkan masalah ini dengan masalah yang dulu pernah terjadi, seperti itu. Jadi tidak mengingat kembali lah. Bisa dibilang kita sudah melupakan yang dulu, ya sudah dulu. Kalau sudah diampuni ya sudah dimaafkan, ya tidak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, kalau ada seseorang yang masih mengungkit-ungkit permasalahan, nah itu artinya dia belum memaafkan secara tulus. Nah, jadi pengampunan itu harus disertai dengan ketulusan. Jadi membebaskan dan melupakan kesalahan. Oke, seperti itu ya. Oke, sebentar. Jika pengampunan tidak terjadi, dosa akan terus mengakar dalam diri. Seperti saya menjelaskan tadi bahwa jika dosa mengakar dan tidak dapat hilang, itu dapat menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit. Seperti tadi ada pembunuhan, ada penganiayaan, itu semua akarnya dari sebuah kebencian. Jadi kebencian itu dapat mengakibatkan dosa, ya, seperti yang itu tadi saya jelaskan. Oke, mengenal dosa. Kalau dikatakan kesalahan itu awalnya juga dari sebuah hal yang kecil. Nah, hal yang kecil ketika itu masuk ke dalam hukum yang ditentang oleh Tuhan, itu namanya dosa. Ketika dosa kita lakukan, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, ketika ada konsekuensinya, itu kita berarti harus menjauhinya. Kalau kita tahu ya, bahwa seperti di sekolahan, ketika tidak boleh melakukan ini, contohnya disuruh pakai kaos kaki putih pada hari Senin, kita pakai kaos kaki hitam, ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Jadi kita harus menghindari itu, harus taat, ya. Oke, jadi kita mengenal dosa di sini, mengenal dosa kita kenal karena hukum Taurat. Sebelumnya itu dosa tidak dikenal oleh manusia, walaupun dari Adam dan Hawa kita sudah jatuh dalam dosa, tapi ketika ini kita baru sadar apa itu dosa ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa, ya. Jadi ini tugas pertama untuk kamu, ya. Tugas 1, tuliskan 10 perintah Allah dan tuliskan dengan jujur perintah mana yang pernah kamu langgar. Itu saja, ya. Oke, di sini memelihara dosa. Di sini memelihara dosa itu contoh tidak mengampuni. Seperti tadi, ya. Akar dari kebencian akan mengakibatkan kejahatan, mengakibatkan dosa. Jadi tidak mengampuni itu sama seperti kita sudah berdosa, karena kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian pada orang lain, karena itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Maka dari itu, apa yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan berarti itu hal yang dosa. Betul sekali. Nah, di sini ada kisah Kain dan Habel. Mungkin kamu sudah tahu, ya, Kain dan Habel itu berakal dari sebuah kebencian, ya, dan mengakibatkan sebuah pembunuhan. Jadi di sini dapat kita cerna lebih dalam bahwa kebencian, mungkin ketidakjujuran,
atau ketidakbaikan, jika kita tidak mau memaafkan, itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Jadi perlulah pengampunan ya. Nah, kita belajar dari Alkitab. Dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan untuk kita sabar dan mengampuni seperti yang dilakukan Allah. Ya. Di sini pengampunan yang Allah berikan sangatlah mutlak, di mana Tuhan Yesus sebagai Allah sendiri datang ke dunia bertindak untuk mengampuni dosa manusia dengan mati di kayu salib, karena hanya Tuhan sendirilah yang mampu membebaskan kita dari dosa. Nah, itulah pengampunan yang sejati ya. Yang pertama tadi saya sebutkan sabar. Nah, itulah, kita harus sabar terlebih dahulu untuk dapat mengampuni. Memang pengampunan itu tidak mudah, tapi harus kita tetap lakukan, karena kita tidak mau kan dosa. Kalau dosa, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Hukum dosa mengakibatkan maut ya. Efesus 4 ayat 32, penuh kasih selayaknya Allah yang mengampuni kamu dengan kasih walaupun kamu penuh dosa. Nah, apapun dosa kita, jika kita mau meminta kepada Tuhan, mau bertobat, mau jujur pada Tuhan, pasti kita akan diampuni oleh Tuhan. Ada amin? Nah, pasti semuanya amin ya ini ya. Nah, jadi perlulah kita jujur, perlu keterbukaan. Yang pertama yaitu kepada Tuhan, supaya kita dapat terhindar dari sebuah kebencian, sebuah dendam, supaya kita dapat mengampuni juga pada orang lain. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya ia yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat utama yang dipegang oleh orang Kristen, bahwa Tuhan sangatlah baik ya. Ini juga sebagai alasan manusia diampuni, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, karena Allah itu ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Ciptaan Tuhan yang istimewa. Bahkan malaikat pun diduakan oleh Allah, karena sangat sayangnya Allah kepada manusia, itu maksud saya. Jadi saking sayangnya Allah turun ke dunia, bertindak sendiri, mengambil rupa seorang hamba, Tuhan Yesus, untuk mengampuni kita. Bahkan sempat juga dihina, dicaci maki, diludahi. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin mengampuni kita dari kesalahan. Tuhan ingin membebaskan kita dari dosa-dosa yang terus mengakar dari Adam dan Hawa sampai saat ini di kita semua. Jadi, sudah sadarkah kalian mengenai pengampunan ini? Apakah kalian ingin terus menyimpan dendam, menyimpan dosa setelah Tuhan sudah mengampuni kita dan rela berkorban untuk kita? Jadi kita harus berpikir sendiri ya. Kita harus sadar. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan oleh Dia. Nah, itulah. Nah, mengapa Allah mengampuni manusia? Sudah saya jelaskan tadi. Karena Allah mengasihi dunia, karena Allah mengasihi manusia. Kasih Allah sangat besar terhadap manusia. Bahkan malaikat pun didoakan ya, oleh Tuhan. Nah, kasih pada manusia, imago Dei,
Ini awal Tuhan mengasihi manusia karena Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu bukti Allah mengasihi manusia. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang serupa dengan Dia selain manusia. Itu bukti kasih yang pertama. Manusia berdosa di dalam kedagingan jasmani. Nah, ini alasan mengapa manusia harus ditebus dengan Allah sendiri, dengan darah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Karena hanya Allah sendiri yang mampu menebus manusia dari dosa. Karena dosa itu terbuat dari kedagingan kita. Keinginan manusia, keinginan kedagingan kita seringkali menyebabkan kita berdosa, melakukan dosa. Iri, kebencian itu berasal dari hati, dan hati itu adalah daging. Mungkin keinginan jasmani kita, sehingga mungkin contoh ya, mungkin orang yang sulit bekerja sehingga seorang nekat untuk mencuri. Nah, itu berasal dari kedagingan. Jadi manusia berdosa di dalam kedagingan, maka perlulah pengampunan dari Allah, yaitu dari Tuhan Yesus. Dengan apa manusia diselamatkan? Nah, yang pertama karya Yesus Kristus. Dengan karya Yesus Kristus kita dapat diselamatkan, tidak dengan usaha kita, yaitu pengampunan dari Tuhan itu karena pemberian oleh Tuhan, bukan usaha kita ke gereja, bukan usaha kita berdoa setiap hari, tapi karena usaha karya Tuhan Yesus ya. Jadi kita telah diampuni karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dari dosa, sehingga kutuk dosa telah sirna di dalam kita sebagai manusia. Yang dua, pengorbanan di kayu salib. Nah, sudah saya jelaskan tadi, karena pengorbanan di kayu salib, kalau dulu di Israel, di perjanjian lama, ketika kita berdosa, manusia kan harus menyembelih, ada perantara ya, harus menyembelih dan darahnya dipersembahkan supaya kita dapat diampuni. Namun di sini pengorbanan sebagai binatang itu tadi sudah diganti satu untuk selamanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib ya. Itu darah yang suci, darah yang agung dari Tuhan Yesus. Mengapa pengorbanan? Nah, tonton video berikut. Nah, di sini saya akan memberikan video khusus yang akan saya berikan di WA. Mungkin yang menonton lainnya di sini ya bisa nonton di link ya nanti ya. Karena kalau saya berikan nempel di video ini akan terjadi strike ya. Karena bukan hak saya. Mungkin ini sebagai contoh pemahaman tentang pengorbanan ya. Nanti. Oke, ini jadi makna keselamatan. Makna keselamatan adalah terbebas dari dosa atau maut. Karena Tuhan datang ke dunia menebus dosa manusia di kayu salib, itu juga karena tujuan Tuhan juga membebaskan kita dari hukum dosa. Hukum dosa yang harus dibebaskan. Kalau kalian mendengar mungkin Tuhan datang ke kerajaan maut untuk merebut kunci supaya kita dapat terbebaskan. Nah, itu hidup baru kita telah laksanakan karena pengorbanan dari Tuhan. Hidup baru itu hidup tidak seperti hidup yang lama, yaitu hidup kita yang penuh dosa, daging kita yang tercemar, sifat dosa yang selalu kita lakukan. Nah, jadi itu hidup yang lama. Dan kita telah mati bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita bangkit bersama Tuhan dan memperoleh hidup yang baru. Nah, itu yang keselamatan yang kita dapatkan melalui kepercayaan pada Tuhan Yesus. Peroleh hidup kekal.
Nah, ini beroleh hidup kekal ini didam-damkan oleh banyak orang, banyak agama juga. Nah, jadi ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan mempersiapkan tempat untuk kita supaya kita dapat hidup yang kekal di sampingnya, bahwa kita nanti umat percaya yang kita imani bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal, beroleh mahkota kehidupan bersama-sama Tuhan karena kita memiliki kepercayaan pada Tuhan Yesus. Oke, dari sini ada yang sulit, ada yang bahasa saya terlalu tinggi, ditulis di kolom komentar atau di forum grup ya kalau ada yang kurang dipahami. Nah, di sini ada tugas lagi. Jadi tugas di bab ini ada dua ya, yang di tengah tadi sama ini, merangkum makna keselamatan yang ada di video. Nah, di sini nanti saya akan beri link tentang arti pengorbanan tadi ya, dan itu wajib kalian rangkum ya di sini. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis dan semoga dapat diterima, dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, akhir kata terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.